يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يوم الزهاد اشفع لنا يا خير الأنام أنت المرتجى يوم الزهاد اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا كالشفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة يا طيبة يا طيبة
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillahirrabbil. Lanjut part 2. Anda masih berada di channel yang sama. Di sini banyak kamera dari Samsung, Xiaomi, Oppo, dan Vivo. Dan juga ada iPhone. Juga ada dari Trans 7, Trans TV, dan juga TV One. Sebelah kiri ada di Indonesia. Dan juga ada Antv. Dan di samping saya ada juga CCTV. Insya Allah besok tayang jam 7 pagi ketika mati lampu. Alhamdulillah. Masih semangat? Masih sanggup mendengarkan tausiah? Insya Allah tausiah, zikir, muhasabah nanti di awal tahun. Kita doa bareng ya. Masih ada waktu untuk saya jelaskan? Masih banyak waktu? Ya. Sampai malam kuat? Sudah jangan saya pulang duluan ya. Jam 6 ya, Mbak aja sendirian ya. Alhamdulillah. Tadi sampai di mana, Mbak? Sampai di Masjid Al-Aqsa dan kita ada di Masjid seluruh rakaat ini sholat 2 rakaat dan kita telah melaksanakan sholat zuhur. Alhamdulillah. Isra selesai Mbak, karena secara logha Isra itu melangkah. Kalau melangkah maju apa mundur? Kalau mundur namanya undur. Nah sekarang Mi'raj, naik ke atas. Langit pertama berjumpa dengan Nabi Adam. Langit kedua Yahya dan Isa. Langit ketiga Nabiullah Yusuf. Langit keempat Nabiullah Idris. Langit kelima Nabiullah Harun. Langit keenam Nabiullah Musa. Dan langit ketujuh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka menembus langit tidak lagi Jibril mendampingi baginda Nabi kita. Maka saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kekasihnya langsung. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Dapat tugas, Mbak, kalau pulang kampung bawa oleh-oleh enggak? Apa oleh-olehnya? Macam-macam Ustaz, sampai covernya. Betul? Lebarannya. Begitupun Nabi kita turun membawa oleh-oleh banyak Mbak. Salat berapa banyak? 50 waktu, 50 rakaat. Udah salah, kencang duduknya. 50 waktu. Turun langit ke-7 ke-6 berjumpa Nabiullah Musa. Saudaraku, apa yang diperintahkan untukmu dan umatmu? Salat. Berapa banyak? 50 waktu. Sanggupkah engkau? Insya Allah engkau sanggup, sahabatku. Lalu bagaimana saudaraku, umat-umatmu, terutama yang ada di Simsason, yang ada di Hong Kong? Jangankan 50 waktu, maghrib sampai isya aja masih masak. Betul? Mintalah keringanan wahai saudaraku. Naik Nabi kita berjumpa dengan Allah, turun 10 jadi 40. Kata Nabi Musa, minta lagi keringanan. Naik lagi, turun 10 jadi 30. Minta lagi keringanan. Naik lagi, turun lagi jadi 20, jadi 10. Minta lagi keringanan, turun naik jadi 5 waktu. Maka terdengar, amdaitu faridati wa khafaftu an ibadi. Telah kuluruskan farduku dan telah aku berikan
keringanan kepada umatmu yang awal mula sholat 50 waktu jadi 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya 1 waktu bernilai 10, kita mengerjakan 5 waktu, pahalanya sama dengan 50 waktu. Alhamdulillah. Berkah Nabi kita yang mulia, Nabi Musa. Kita sholat 50 waktu jadi 5 waktu berkat Nabi kita, Nabi Muhammad. Nabi Musa dan Nabi Muhammad. Usia makin berkurang, dosa makin bertambah, waktu habis percuma hanya untuk dunia. Siang kau cari harta maka akhirat engkau tak pernah menyembah Allah. Sungguh kau manusia yang rugi. Dung dung terang tang tang, seragam kerudung mutang. Rugi ya, rugi. Makanya dalam peristiwa Isra Mi'raj banyak beliau dipanggil dari kandang, Muhammad, mana? Kesini apa bahasanya? Kole. Muhammad kole. Muhammad kole. Muhammad. Dengan pensyahwat, Rasul mendengar tapi tidak menoleh. Jibril siap memanggilku dengan penuh syahwat. Bagus kau tidak menoleh, wahai kekasih Allah. Kenapa? Itu panggilan dunia, penuh dengan syahwat, tipu daya, ujian, cobaan. Pokoknya bohong-bohong dah, kepo, tipu, PHP. Nggak mau yang baik-baik tuh ada. Dunia itu pengennya ya senang-senang, hanya untuk sementara, tipuan aja. Oh, kenapa digambarkan pada gambarannya usianya udah tua, nenek-nenek yang memanggil tapi dengan penuh syahwat. Itu usia dunia sudah tua, namun dunia terlihat nampak sangat mempesona. Dunia diletakkan di tangan, kita lepas genggaman, itulah dunia. Tapi akhirat tancapkan di dalam dada sampai kita mati dalam keadaan mulia. Jadi dunia itu kapanpun kita lepas. Akhirat yang abadi. Makanya di dunia banyak banget, Pak. Apa tujuan dunia? Untuk kita lupa terhadap akhirat. Siapa tujuannya akhirat? Dunia melayani, Pak. Tapi siapa tujuannya dunia? Akhirat. Lupa. Tapi kalau tujuannya akhirat, dunia melayani, tujuannya dunia telah lagi sengsara, kecewa. Ambisi berapa banyak kita dikecewakan oleh dunia. Betul? HP dunia nggak? TV dunia nggak? Pakaian dunia nggak? Akhirat tuh apa? Jangan lupakan dunia. Untuk mencapai akhirat kita butuh dunia. Betul nggak? Bagaimana kita bisa ibadah kalau kita nggak sehat? Bagaimana kita bisa bersedekah kalau kita nggak punya uang? Semua butuh dunia, tapi jangan dikendalikan dunia. Dunia sifatnya sementara, tapi akhirat yang abadi selama-lamanya. Maka yang ditakutkan
ditakutkan jangan mati, karena kematian suatu hal yang pasti. Tapi takutlah adanya kehidupan setelah kematian, itu yang akan kita pertanggungjawabkan. Halo. Dipanggil dari kanan Yahudi, dipanggil dari kiri Nasrani. Kira-kira kalau kita dipanggil sama Yahudi sama Nasrani, kita ikut? Ikut nggak? Kalau yang memanggil jelas Yahudi, kalau yang memanggil jelas Nasrani, kita tidak ikut. Tapi bagaimana kalau yang memanggil produk-produknya? Ikut nggak? Apa produk Yahudi? 4. Fashion, fun, film, food. Fashion. Mbak ngaji cantik, keluar rumah cantik, begitu sampai rumah daster pada bolong, aman, kali kutang melah, dikencangin sama peniti, suaminya meluk, kegigit semut bakot. Ini banyak fashion nih. Makanya fashion zaman sekarang menutup aurat itu trendy. Nggak harus kita membuka aurat jadi trendy. Yang kayak Bapak ini calon penghuni surga insya Allah. Ada yang di rumahnya nggak bisa berhijab sampai di Hong Kong dia berhijab. Ada yang di rumahnya berhijab sampai Hong Kong dia. Maka jangan menghakimi seseorang karena dia tidak berhijab. Jangan menghakimi seseorang karena dia tidak sholat. Karena hidayah itu mahal, dan Allah yang punya prerogatif untuk bisa memberikan hamba yang petunjuk. Kamu calon neraka, kamu calon surga, saya nggak punya kuncinya. Tapi kalau hati kita yang berbaik sangka, kan indah, Bang. Betul? Nggak sakit. Al-adawa idha khalatahul hasud. Penyakit yang nggak bakalan ada obatnya dari hati. Permukaan yang campur sifat hasud. Mau kapok duduk di samping dia. Emang kenapa? Buketek. Iya, jangan diundang lagi dia mau begitu. Iya, iya kemarin dia mau. Pokoknya nggak enak banget dah. Apalagi ketemu pura-pura baik, tahu-tahu minjem duit sampai sekarang kabur. Benar. Nih kita dipanggil sama Yahudi, kita mengikutinya apa Mbak? Nih salah satunya HP. Betul? Orang tua dulu tidak punya HP, cerdas otaknya. Kita masih kecil, demam tinggi, panas, belum ada corona, belum ada COVID-19. Tapi orang tua dengan piring kecilnya diambil minyak kelapa, dituangkan ke piring kecil, ada asam, ada bawang merah, ditumbuk dan diiris-iris, dikerokin badan kita, dibolehkan seluruh tubuh kita, maka yang panas demam tinggi besoknya reda, main bola, bahkan anak bisa ngaji dan sekolah. Cerdas orang tua dulu tanpa HP. Tapi lihat keadaan zaman sekarang, Gen Z, generasi Z, begitu anak demam tinggi, panik, bukan obat tradisional solusinya, tetapi yang diambil HP, langsung update status. Nah, mama sayang kamu. Nanti kalau kamu sembuh, mama kasih hadiah GWS clean. Komen bestinya ada apa Jeng? Ini anakku demam tinggi berapa? 39. Udah dikasih paracetamol, nggak takut gagal ginjal. Memang kemana suamimu OTW balik? Ya mudah-mudahan cepat sembuh ya Jeng. Amin. Wake up, cekang kakak. Yang ada tuh anak sembuh apa setir? Berapa banyak gara-gara HP update status, teman sama teman jadi pada ribut, nggak mau berantem, nggak mau akur. Betul nggak? Kita nggak senang sama siapapun update status. Coba sesekali kita baca Quran, Mbak. Sedangkan Al-Quran itu memberikan solusi curhat terbaik ketika hamba itu ambil air wudhu, menggunakan mengkena sujud, dan dia baca ayat Quran. Walaupun satu ayat terbesit sebuah harapan dalam hatinya, menetes air mata membahasi pipinya, maka Allah Maha tahu dan Allah jawab doa hamba tersebut dibandingkan hamba yang mengangkat kedua tangan di hadapannya. Quran surat cinta. Lihat orang tua dulu ngajarin kita. Alif fathah, alif kasrah, alif dhamma.
wawi wa do mahu wawi orang monyong wawi o kopata koro pada rokna patana korona min pada mata pada tak lamdo mahlu mata lu bado mahu tapak tak tu mata bapak lu buta. Tapi anak hafal surah pilihan betul. Kita hafal surah pilihan walaupun hanya surahnya kul ya, kul hu, kul adzul falaq, kul a'udzu birabbin nas. Walaupun jauh dari orang tua, walaupun jauh dari kampung halaman, setidaknya kita bisa salat dan membaca surah pendek dalam ibadah kita. Tapi zaman sekarang yang dibaca bukan Quran, langsung setel dah, lagi galau. Jangan pernah. Gimana Pak nanya? Jangan tanya bagaimana esok. Ku tak ingin menerka perasaan ini. Yang ku tahu hari ini ku mencintaimu. Yang ku tahu ku sangat menyayangimu. Biarlah semua berlalu, jalani seperti apa adanya. Bunga kan mekar meski kemarau melanda. Bunga kan mekar meski kemarau melanda. Bukan ku ingin memastikan akulah cinta sejatimu. Yakinkan hatimu, akulah takdir yang engkau nantikan. Ini muridnya PA, muridnya Sabel. Ya Allah. Tapi kan kita juga manusia yang butuh hiburan, betul nggak? Ya ganti deh dengan salawat. Mau baca salawat? Siap baca salawat? Nabi Musa menetes air matanya. Wahai Musa, kenapa kau menangis? Sedih Jibril. Apa yang membuat dirimu sedih? Telah datang seorang nabi dan rasul, usianya lebih muda daripada aku, tapi umatnya banyak masuk surga dibandingkan dengan umatku. Jadi kita lebih banyak masuk surga, Mbak, dibandingkan umat Nabi Musa. Kenapa? Aksaruhum alaiya sholatan, karena kita banyak membaca sholawat. Sallallahu alaihi wasallam. Udah stop. Siap baca sholawat? Siap? Siap. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Zahara ya anana li Muhammad zalikal fadlu min Allah
Mana yang cinta sama Nabi Muhammad? Ya Habibal Qalbi, ya khairul baraya, Habib Rasulul Hidayah, ya Rasulullah, ya Habibullah. Rezekinya. Ya Rasulullah, ya Habibullah, anta syamsun, anta bahrun, anta nurun fawqa nuri, anta isiru wa qali, ya Rasulullah, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta isiru wa qali, ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah. Iwa bandeng percuma ganteng ora tau sholat,
Wajah
Wajah bulan padange kaya rina rembulane sing awe-awe padang bulan padange kaya rina rembulane sing awe-awe nyenengake ono sore kene tak critani kamu sebo mangko sore kene tak critani kamu sebo mangko sore Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Semoga berkah semuanya. Ada zaman billahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi zaman kapungkur orang bututan esok-esok rame-rame luru ramalan bersama-sama zaman kapungkur zaman bututan esok-esok rame-rame luru gambar kucing dikira bagi diputar betul edan bagi diputar betul edan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma'rifillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma'rifillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi tandure musumile tak ijo royo-royo tak sanggup temanten anyar tak sanggup temanten anyar jahango
mumpung padang Rembulane mumpung jembar kalangane ya Rasulullah mumpung padang mumpung jembar kalangane ya Rasulullah Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ini kan lagi musim dingin ya. Kenapa saya jadi panas sendirian ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi saksi tangan kita yang melambaikan untuk Rasulullah. Mudah-mudahan kerinduan karena bagaimanapun nanti ketika kita dapat kesempatan rezeki untuk bisa terpanggil, bisa ziarah ke makam baginda Nabi, kita ucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Safwatullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Dan isti'lam juga seperti itu kan. Bismillah, Allahu Akbar. Mencium jarak jauh ketika kita tidak bisa mencium langsung hajar aswad. Hajar batu aswad hitam. Kapan lagi nyium batu hitam? Suami jidatnya dicium itu pahalanya sama dengan mencium hajar aswad. 70 dosa kecil luntur, cuma ada asin gitu. Keringat kami. Ya jangan suami orang sembarang. Kalau nggak ada suaminya semoga dapat jodoh. Nabung Pak, nabung ya. Punya amalan nanti saya kalau punya suami tak cium jidat. Alhamdulillah. Tiga pertanyaan sebelum kita lanjut lagi, biar tidak ada yang penasaran. 3 pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Ya, samping Mbak Azizah ya. Gak apa-apa berdiri langsung, gak usah pakai mic, gak apa-apa. Kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa PR. Pekerjaan rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, saya izin bertanya. Siap. Saya dari Lampung. Saya kan anaknya Kampungnya mana katanya? Lampung Timur. Lampung Timur. Yang arah ke gunung ya? Enggak. Arah ke laut? Enggak. Ke sawah? Daratan. Oh, salah kabeh, Ustaz. Jadi saya kan anak yatim. Iya. Ya. Yatim Mbak umurnya berapa Mbak? Umur 30. Ya bukan yatim lagi aku Mbak. Laisal yatim karena suwaliduhu balil yatim karena sal'an wal adab. Bukanlah dikatakan yatim orang yang ditinggal wafat ibu dan ayah, tapi yatim sesungguhnya tidak memiliki ilmu dan adab. Saya rasa sahabat Ongkong punya ilmu dan adab, jadi bukan anak yatim. Cuma yatimnya yang dimaksud mungkin kehilangan bapak. Ya, paham? Jadi saya kan mau melaksanakan nikah. Akikah? Nikah. Oh nikah. Ya, amin. Kan udah nggak ada bapak, tapi punya kakak dan punya adik laki. Dan kakak kandung dari almarhum bapak masih ada. Jadi nanti ketika menikah siapa yang menjadi wali? Terima kasih. Ya,
Kalau masih ada saudara kerabat terdekat, terutama laki-laki, kakak boleh, adik boleh, paman juga boleh. Kalau tidak ada, nanti di wali hakim. Nanti konsultasinya ketika menikah di KUA, kantor urusan agama, bukan di KPU. Kalau KPU apa? Kepala penuh beban. Ya gitu Mbak. Jadi ada adiknya, ada saudara laki-lakinya, nanti bisa dikabarkan. Kalau jauh Ustaz gimana, di telepon atau video call, minta redonya nanti diwalikan oleh wali hakim. Sah? Sudah sah? Belum. Mudah-mudahan rumah tangganya langgeng dan sakinah. Waalaikumsalam. Penanya kedua Ini siapa? mewakili dari saudara kami. Ya. Ingin menanyakan gimana hukumnya kalau nikah online. Terima kasih sebelumnya. Kan ada pinjol ya, pinjaman online. Ada namanya apa nih? Game online. Ada ojol. Ini ada nikah online. Gimana maksudnya Mbak? Oh video call. Oh gitu. Oh gitu. Ya sah-sah saja. Yang penting ada syaratnya. Yang pertama adalah pengantin laki-laki, yang kedua pengantin perempuan, calon ya, yang ketiga wali, yang keempat saksi, yang kelima akdul nikah. Jadi sah-sah saja ya Ustaz. Sah-sah saja, yang penting redo, yang udah mengenal fisiknya gitu ya. Artinya jangan sampai nggak tahu menau, tahu tuh dinikahkan akhirnya nggak jelas, nggak ada wujudnya. Jadi ada ta'aruf, ada pengenalan terlebih dahulu ya. Jadi nikahnya online, nanti rumah tangganya online. Anaknya hanya online. Kamu lagi terima nanti dorong. Ya. Nggak masalah, sebelumnya sudah kenalan, orang tua sudah setuju, dan kemudian dilangsungkan akad nikah, di mana mempelai pria ada di Indo, sedangkan Mbak ada di Hongkong. Kemudian video call, sudah siap dinikahkan dengan pilihannya, dapat redha dari orang tua atau wali atau saksinya. Kemudian berlangsunglah pernikahan di Indonesia, dan itu sudah sah. Selamat buat Mbak. Belum. Ya memang sunahnya seperti itu ya. Jadi pengantin perempuan itu adanya di bilik ataupun di tempat sitter atau hijab gitu, pembatas. Jadi yang di depan wali, di depan hakim, di depan saksi, di depan petugas KUA, dan juga pengantin pria itu ijab kabul. Nanti kalau sudah sah, baru pengantin mempelai perempuan keluar dan dekat. Halal. Ya. Ngapunten Ustaz. Yang dimaksud bukan seperti yang disampaikan tadi. Ya. Ini yang dimaksud yang laki-lakinya itu berada di perantauan, terus yang wanitanya juga di perantauan, gitu. Terus saksi nih walinya nih guys. Kalau tidak mengikuti ataupun tidak memenuhi syarat rukun sah nikah, maka tidak sah nikahnya. Karena khawatir ini niatnya hanya niat untuk cara menghalalkan saja, tetapi secara hukum tidak bisa dibenarkan. Tergantung, ada mazhab Syafi'i, yaitu secara otomatis mazhab Syafi'i itu harus ada akad nikah, harus ada ijab kabul ya. Ada maaf tadi ada 6. Yang pertama ada pengantin perempuan, pengantin laki-laki, kemudian ada wali, ada saksi, kemudian ada mahar dan ijab kabul. Dan di situ kalau sudah terjadi sah menurut mazhab Imam Syafi'i. Tapi ada beberapa mazhab lain ada pendapat. Jadi itu perbandingan mazhab nanti ngajinya. Ya. Nah yang maksudnya pernikahan online gini deh. Menurut saya kalau Mbak kepada rumah tangga
carilah pihak yang mana Mbak ini untuk bisa kedepannya lebih baik dalam rumah tangga. Jangan sampai karena syahwat hanya untuk menghalalkan segala cara, akhirnya dibungkus dengan syariat. Ya, jadi yang rugi sendiri Mbak sebagai perempuan. Kalau laki-laki mah ketabrak luka, tapi perempuan ditabrak, ya menjendol. Apalagi makan es kelapa, makan es cendol, perutnya jendol gak ada bapak. Na'udzubillah. Jadi gitu, pihak perempuan yang paling dirugikan kalau ada syarat yang aneh-aneh. Maka tentukan pilihanmu Mbak yang baik-baik. Masih banyak kok laki-laki yang baik. Masih banyak kok pria yang soleh yang siap menanti diri Mbak dalam rumah tangga tercinta. Assalamualaikum Ustaz, mohon izin bertanya. Bagaimana kalau kita susah menjalankan sholat secara pasti, terus kita sholatnya di kamar mandi? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apabila di waktu maghrib kita tidak bisa menjalankan sholat karena sibuk, apakah baiknya di jamak takhir atau di qadha? Terima kasih Ustaz. Iya. Yang pertama, bagaimana kita sholat di dalam WC. Dan yang kedua, kalau kita tidak sempat waktu untuk menaikkan sholat karena masak dan kerjaan, apa baiknya ditakhir atau diqadha? Mbak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum itu semua terjadi, saran saya konsultasikan ketika kita mau tanda tangan kontrak, sehingga benar-benar kita ditempatkan atau dapat majikan yang mengizinkan kita sholat. Itu yang pertama. Apabila hal ini tidak diperhatikan dan kemudian terjadi, dan ini banyak terjadi di antara kita, kalau kita mundurin nanti masih ada kontrak yang belum diselesaikan, maka ini nanti ada sanksi-sanksi tertentu dalam perjanjian kontrak kita. Nah, terus bagaimana solusinya? Sholat silakan di dalam WC toilet sekalipun, yang penting bersih. Bagaimana caranya? Ya simpel. Mbak kalau mau makan pakai apa tatakannya? Plastik. Plastik ini tidak tembus air. Kalau kardus, kalau jenis kertas itu tembus air, khawatir najisnya nembus. Tapi kalau plastik itu nggak bakalan tertembus air. Jadi pastikan plastik itu benar bersih dan tidak tersentuh air najis yang ada di sekelilingnya. Terus bagaimana keadaan toiletnya? Ya keadaan toiletnya nggak bisa dipindahkan. Ya sudah, namanya juga sholat dalam toilet. Masalah sah atau tidak sah, kita yakin dalam kondisi seperti ini Allah rahmatnya lebih besar Mbak buat Mbak. Jadi ketika Mbak berpikir untuk bisa sujud, untuk bisa meninggalkan hal yang sifatnya duniawi dan menyempatkan waktu dalam ibadah sholat, hak kita kepada Allah, insya Allah Allah ganti berikutnya. Allah kasih majikan yang baik dan kita bisa memberikan ibadah. Terus bagaimana kalau syarat daripada jamak itu safar, dan kita sudah mungkin lebih dari 3 hari berada di Hong Kong, berarti tidak usah dijamak. Terus bagaimana sholat yang telah ditinggalkan? Diqadha. Dan sesempit apapun itu, Mbak waktu masak dari maghrib dan isya, walaupun sholat hanya 5-10 menit di dalam WC sekalipun, tunaikan. Insya Allah bersama kesulitan ada kemudahan. Husnuzon, yakin. Kita doakan majikan yang sulit memberikan waktu buat ibadah, semoga Allah berikan hidayah. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir Pak. Berarti Mbak janda. Ya. Ada di sini janda ada? Janda muda ada, janda muda? Ada. Janda tua ada? Insya Allah segera hajat hasil maksudnya nikah. Perempuan 2 anak perempuan. Anak perempuan ya. Nanti kalau lebih baik ada hukum secara syariat, pembagian laki-laki dan perempuan itu ada pembedanya, konsultasikan nanti kepada ulama setempat yang ada di kampung kita atau di masjid. Ya,
Nanti lebih detail tuh, hitung-hitungannya secara terperinci apa aja harta yang Mbak miliki, rumah, kendaraan, sawah ataupun apa, nanti diperinci tuh. Ada sekian persen dan hitungan bilangan laki-laki dan perempuan. Kebetulan laki dua-duanya perempuan. Nanti secara ada tuh hukumnya, ada hukum yang pakai hukum adat. Kebiasaannya itu secara adil. Nah di kampung ataupun keadaan kita di desa, maka nanti konsultasikan musyawarah dengan pihak keluarga yang bersangkutan. Begitu, Wallahu a'lam. Sama-sama. Terakhir deh, terakhir. Gimana Pak, diulang biar yang lain dengar? Sebagai kita dan kita non muslim, Ya. orangnya sudah meninggal, apakah kita boleh mendoakan dan apakah doa itu bisa sampai ke Tuhan? Terima kasih. Majikan kita non muslim kemudian mereka meninggal, apakah doa yang saya munajatkan kepada Allah sampai? Secara doa sampai tidak sampai ya. Ini kan awaladun soleh yang diulah. Yang dimaksud doa yang mustajab buat orang tua itu kan anak, nasab, masih ada keturunan, dan terutama syaratnya adalah beriman. Jadi ada roboh minadul jannah, ada huffatinnya, ada taman surga, ada siksa neraka di taman alam kubur. Nah kalau doa yang kita munajatkan kepada Allah untuk orang yang telah meninggal tapi bukan Islam, maka secara otomatis doa itu tertolak, tidak sampai. Tetapi secara akhlak, ta'adub, ataupun sosial, nilai-nilai kebersamaan, ataupun humanisme, hubungan kita sama manusia ketika semasa hidupnya beliau baik, itu doa kita itu berdasarkan akhlak ataupun adab rasa kita bagaimana kita mendoakan. Tetapi karena dia belum masuk agama Islam, doa-doa yang baik yang kita hadiahkan untuknya tidaklah sampai kepadanya, cukup menjadi amal baik kita. Jadi tetap ada nilai baiknya kita mendoakan orang, tapi secara sampai tidak sampai, wallahu a'lam. Kenapa? Karena beliau belum memeluk agama Allah. Itu. Jadi mudah-mudahan dari Mbak semuanya di sini banyak orang-orang non-muslim bisa memeluk hidayah agama Islam. Cukup ya Mbak? Insya Allah. Oh satu lagi deh. Ya. Ya. Ya sudah, nggak apa-apa Pak. Ya. Waalaikumsalam. Tiga kali bercerai. Saya ulangi. Waktu saya kesini, saya status bersuami. Dan saya selama saya di sini 4 tahun itu saya selalu cekcok, selalu dimarahin, selalu dicaci, sehingga membuat saya stres dan sangat-sangat stres. Sehingga ketika saya pulang, lalu saya minta cerai. Dan perceraian saya sudah 3 kali, saya tidak bisa rujuk lagi, tapi anak saya itu selalu menyuruh saya rujuk, tapi saya tidak bisa. Lalu setelah 6 tahun saya menjaga, saya nikah lagi, tapi anak-anak saya itu tidak setuju karena selalu dibujuk sama bapaknya agar saya dilarang menikah dengan siapapun. Tapi orang tua saya dan kakak saya selalu menyuruh saya bersuami lagi agar ada yang nafkahin, ada yang membimbing dunia dan akhirat. Lalu saya menurut, saya selalu berdoa untuk mendapatkan suami seperti kakak saya yang mau menjalankan sholat 5 waktu, yang tidak merokok, yang tidak minum minuman, yang tidak pernah berjudi, sehingga itu saya itu banyak Mbak. Intinya Mbak sudah jatuh talak 1, 2, dan 3. Jadi talak 3 dari suami yang pertama.
Kemudian sudah masa idahnya bertahun-tahun Mbak larang buana menikah lagi dengan laki pilihan Mbak. Dan masih sekarang atau sudah cerai lagi? Tidak, dan ini masalahnya anak saya itu sampai sekarang tidak. Iya. Lalu anak saya Jadi pertanyaan Mbak, mohon maaf, anak Mbak kepengen banyak kembali sama bapaknya. iya katanya anak-anak itu. Terus maunya Mbak gimana sekarang? Ya sudah Mbak, saya paham pertanyaan Mbak. Ya. Sebetulnya kalau Mbak sekarang sudah menikah dan Mbak merasa nyaman dan suami tidak lagi main kasar, tidak lagi menyakiti, dan Mbak nyaman, ada sakinah, ketentraman, ya silahkan pertahankan karena hidup cuma sekali Mbak. Anak begitu tumbuh besar lupa sama orang tuanya, siapa yang mengurus dan kebersamaan kita? Yaitu ada orang yang di samping kita. Kayaknya Mbak itu sadaran deh. Ya. Tapi Mbak, andai kata suami yang saat ini kemudian tidaklah baik, kemudian Mbak bercerai, maka Mbak diperbolehkan lagi menikah dengan suami yang pertama. Karena itu namanya muhalil, sudah ada yang menghalalkan. Walaupun sudah jatuh talak 3, dia nggak bisa menikah sebelum adanya yang menghalalkan dengan nikah orang lain lagi. Nah, kalau sudah bercerai kembali sama bapak anak-anak diperbolehkan. Tapi kalau tidak, berilah pengertian kepada anak-anak bahwa jodoh, rezeki, maut, bahkan langkah kita ke depan hanya Allah yang tahu. Insya Allah tidak bakal punya pilihan. Perempuan itu diciptakan dari tulang, bukan tulang pala, keras kepala, bukan tulang punggung, bukan tulang ekor, bukan tulang kaki, tapi tulang dekat dengan hati. Berarti perempuan ingin dimengerti dan dicintai. Dekat dengan jantung, perempuan ingin selalu dilindung dan disanjung. Dekat dengan bahu, perempuan ingin selalu ada bersamamu. Oke para suami, kalau kalian tidak bisa membuat istrimu tersenyum, jangan sekali-kali membuat istrimu meneteskan air mata. Kalau kalian tidak bisa membuat istrimu bahagia, jangan sekali-kali membuat istrimu menderita. Karena istri amanah Allah yang akan diminta pertanggungjawabannya. Bagaimana dirimu bertanggung jawab sebagai iman yang baik? Nafkahnya, perhatiannya, tidurnya, dan juga makannya. Kalau perhatian itu tidak lagi didapat daripadamu para suami, maka para istri pun berhak untuk mengajukan perceraian. Walaupun perceraian itu tidak disukai. Abghadu ilallah at-talaq. Perkara yang dicintai, perkara yang boleh tapi tidak disukai oleh Allah, talak. Mudah-mudahan rumah tangga kita semua diberkahi. Terus ini waktunya gimana? Bosan? Ya, cukup ya, cukup. Nanti lain waktu deh ya. Ya sudah, satu lagi Mbak, kayaknya tadi sudah berdiri. Apa Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Edi dari Ponorogo. Ya, baik. Saya mau tanya, saya lahir anak pertama itu sebelum bulan Ramadan. Berarti bulan Ramadan saya nggak puasa. Begitu juga dengan anak yang kedua, Ustaz, di tahun berikutnya. Soalnya anak saya yang kedua prematur, jadi 7 bulan sudah lahir. Jadinya saya 2 kali nifas berturut-turut. Habis itu saya sudah bayar fidyah dulu, Ustaz, tapi bayarnya puasa belakangan. Nah habis itu bayarnya puasa itu juga bayar dari puasa kayak gitu, Ustaz. Jadinya saya 1 bulan puasa itu ditambah denda bayar puasanya 2 minggu waktu itu, Ustaz. Tapi bayar puasanya saya setelah anak lunas, setelah anak saya umur, yang pertama itu umur 4 tahun, yang kedua sudah umur 3 tahun. Itu
itu apakah sah bayar puasa? Iya, tapi Mbak ingat ya poinnya yang ditinggalkan ya. Kemudian sebanyak beberapa hari yang mau dibayar. Iya. Ya, sudah dibayar? Sudah. Insya Allah. Insya Allah saya bayarnya lunas itu di anak saya Di usia 4 tahun. Iya. Tidak masalah walaupun sekarang Mbak belum mau melunasi dan mumpung bulan Rajab kemudian berpuasa niat untuk mengqadha ataupun melunasi apa yang kita tinggalkan puasa selama berturut-turut maka itu sah. Jadi itu tertunda. iya tidak masalah ya, tidak masalah. Seingatnya kita, yang jadi masalah ketika kita lupa bahkan tidak ada orang yang mengingatkan. Itu yang jadi masalah. Jadi harus segera dibayarkan. Dan Mbak udah di usia anak 4 tahun sudah membayar. Artinya sudah sah insya Allah. Adapun sekarang Mbak mau berpuasa, itu puasa sunnah. Boleh puasa Senin Kamis, boleh puasa Daud, 1 hari puasa 1 hari enggak, atau Ayyamul Bid pada tanggal 13, 14, 15. Itu nilai pahala puasa kita insya Allah menghidupi sunnah. Adapun yang di antara kita masih punya hutang dengan Ramadan yang kemarin dan kita belum bayar, maka niatkan dari sekarang untuk mengqadhanya. Ya, insya Allah masuk Ramadan nanti kita bisa sehat dan semangat berpuasa. Alhamdulillah. Cukup Pak, kayaknya ya. Cukup, insya Allah. Cukup Ustaz, Karena waktunya kita mau zikir juga muhasabah sebelumnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah manfaat. Ini kapok nggak ngaji bareng saya? Senang nggak? Bahagia nggak? Mudah-mudahan jadi tabungan buat kita bareng-bareng kubur surga. Oh iya, ini mohon izin kalau Mbak ikhlas redo, di rumah saya ada pondok, ada ponpes dari Romo Quran. Jadi di Instagram, Facebook atau TikTok saya tulisan saya upload. Itu ada santri kurang lebih 150-an, ada santri putra dan putri. Doakan yang sedang berjuang di pondok pesantren semoga dijadikan generasi yang soleh dan soleha. Manfaat ilmunya. Dan terus masih dalam proses pembangunan, insya Allah mudah-mudahan ada rezekinya. Dulu saya pernah dibantu dan banyak dibantu sama jamaah teman-teman Hongkong, asrama putri. Ada beberapa teman Hongkong yang ziarah ataupun lagi ke Depok, Bogor, mampir. Jadi Mbak nanti mampir ya Mbak. Nanti kalau Depok, Sawangan, di situ ada rumah 3 lantai, itu rumah orang Mbak. Terus saya masih di belakang. Ya Alhamdulillah, asrama putra dan putri. Kalau Mbak juga mau nitipin anaknya di pondok kami, insya Allah ada program tahfidnya. Ada di sini Mbak Nisa, anaknya sudah lulus dan sekarang sudah pesantren di Lampung. Alhamdulillah. Jadi ada program tahfidnya, ada bahasanya dan juga kitabnya. Mudah-mudahan anak-anak kita jadi generasi yang hebat dunia akhirat. Saya mau izin, saya baca sholawat, panitia bisa keliling di depan aja panitia biar sejalur gitu. Ya, sejalur. Di sini siapa ada beberapa orang. Gak apa-apa belakangin saya aja. Agar sejalur ke belakang. Jadi nggak pulang balik, nggak zigzag. Ya. Mohon izin Ibu, Mbak, bantu yang di sebelah sini belum. Yang di tengah sini juga belum Pak. Boleh Mbak sini? Ya. Mbak. Mohon izin panitia. Biar cepat. Di sini Mbak ke belakang. Jadi ke belakang semua. Biar satu jalur satu jalan. Sambil baca sholawat. Niatin semoga sedekah infak yang kita berikan manfaat dunia akhirat buat pondok pesantren. Ikhlas Mbak? Ridho buat pesantren? Bukan buat saya ya Mbak. Insya Allah buat pondok. Mudah-mudahan manfaat dunia akhirat. Shallu ala Nabi Muhammad. Bu, HP-mu ora mau open itu. Assalamualaikum
Sait, matur suwun. Alhamdulillah. Bersama-sama angkat tangan kita.
ya Mbak. Ikhlas ya sedekah infaknya. Yang punya air boleh dibuka airnya, dipegang airnya, diminum. Batok lain lu teman. Boleh ditaruh di depan air, di depan dulu aja. Diajak bermunajat, kakinya aduh besar maksudnya kan diajak bermunajat. Gampang Mbak. Nggak terasa. Jam 4 apa ya? Bentar ya, saya minum dulu. Dikasih berapa waktu sampai jam berapa? Jam 6. Terlalu. Emang Pak masih kuat ngajinya? Ya Allah Pak. Kita zikir dulu bentar ya Pak. Kita khusyuk, kita nikmat zikir walaupun sebentar, nanti kita bahas sama doa bareng. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dhunub. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Al-Fatihah ala ruhil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin malaikatil muqarrabin wasyuhada wassalihin wal ulama ila amilin wal khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyat sahabat Rasulullah ajma'in. ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها في برها وبحرها خصوصا إلى الروح. Sebutkan ahli kubur kita. Allahumma
اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم انزل الرحمة والمغفرة على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Baca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim.
فاعلم أنه لا إله إلا الله حي معبود لا إله حي معبود لا موجود في كل زمان لا إله معبود في كل مكان لا إله مذكور بكل لسان لا إله معروف بالإحسان لا إله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله أمام الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا باري يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قوي يا بصير يا خفي يا رفيع يا معيز يا مغفر يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عزيز يا غفور يا شكور يا علي يا كريم يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيد يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محسن يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا مجيد يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قدير يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ضمير يا بديع
غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا بقي يا وارث يا رشيد يا صبور جل جلاله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله كلمة حق عليها الذي عليها نبص وعليها نبص إن شاء الله تعالى من الآمين والكرم سيد الاستغفار berjamaah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbin faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Mari sama-sama kita berdoa minta kepada Allah dengan hati yang khusyuk. Udu Allah wa antum mu'minuna bil ijabah. Yakin doa-doa kita, keluhan kita, permintaan kita, keluh kesah kita, curhatan hati kita akan didengar dan Allah jawab, karena Allah tidak akan mengabulkan doa di mana doa itu berasal dari hati yang hampa. Jadi dengan keyakinan ini adalah modal kita, curhatan hati kita, doa-doa kita didengar oleh Allah, dan segera dan secepatnya kita minta kepada Allah agar doa-doa kita dijawab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Ya Allah Tuhan kami, duduknya kami bersimpuh. Ya Allah, terima kasih banyak. Kami telah sampai pada awal Rajab. Sebentar lagi Sya'ban dan dekat lagi Ramadan. Dengan 100 hari ya Allah. Banyak mungkin di antara kami, teman kami, sahabat kami, keluarga kami, atau orang yang kami kenal ya Allah. Kemarin masih bisa duduk bareng ngaji, kemarin masih berkabar, kemarin masih ada orangnya, sekarang sudah Allah panggil, sudah Engkau panggil ya Allah. Entah kapan jatah kami ya Allah, kami tidak tahu. Kami berjuang di negeri ini, mungkin banyak di antara kami yang menghadapi masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah hutang pihutang, masalah jodoh, ataupun apapun itu bentuknya, sekalipun masalah penyakit ataupun apa yang kami saat ini sedang hadapi ya Allah. Engkau Maha tahu yang apa terjadi dalam kehidupan hamba-Mu ini ya Allah. Mungkin karena dosa-dosa kita yang begitu banyak, yang besar di bulan Rajab ini adalah bulan ampunan. Inna Rajab syahrullah, karena Rajab ini adalah bulannya Allah. Kita minta di awal tahun 2025 ini menjadi pribadi yang lebih baik,
andai kata Allah takdirkan, andai kata Allah wafatkan, andai kata Allah ambil nyawa kita, perginya kita di alam dunia ini tidak membawa kecuali membawa iman dan Islam. Ya Allah Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami, ampuni segala kesalahan kami. Mungkin ada di antara kita yang selama ini lalai dalam ibadah salat. Mungkin ada di antara kita yang selama ini mengentengkan waktu salat. Mungkin ada di antara kita yang seringkali bermaksiat. Ya Allah Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu. Kami hamba-Mu yang lemah, kami hamba-Mu yang hina. Ya Allah, terimalah keluh kesah kami, ampuni dosa kami. Astaghfirullah Rabbana, astaghfirullah minal khotaya, astaghfirullah Rabbana. Sambil ingat-ingat, sambil mengingat-ingat dosa dan kesalahan kita, sambil kita membaca istighfar berjamaah. Astaghfirullah, dosa-dosa kita yang mungkin dahulu semenjak kita berada dalam perut kandungan ibu kita selama 9 bulan lamanya kami terlahir ke alam dunia, masa kecil kami, masa remaja kami, masa dewasa kami, dan di usia saat ini kami memohon ampunan-Mu ya Allah. Di masjid ini, di tempat ini, lisan kami ini mengucapkan kalimat istighfar. Seluruh dosa-dosa yang kami pernah perbuat ya Allah, ampuni kami ya Allah. Astaghfirullah. Yang pernah memakan makanan yang haram, istighfar. Yang pernah mengambil hak yang bukan haknya, istighfar. Yang pernah berbohong ataupun berbuat kata-kata yang tidak baik kepada orang tua, istighfar. Yang selama ini kita meninggalkan salat perintah Allah dan seringkali menjalankan apa yang menjadi bentuk larangannya, istighfar. Karena Allah cinta kepada hambanya, karena Allah mengerti keadaan hambanya, dan Allah lebih menyayangi hambanya. Hambanya yang suruh baca istighfar. Dosa kita besar, dosa salah kita luas, tetapi lebih luas dan besar lagi kasih sayang Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Astaghfirullah Rabbana, astaghfirullah minal khotaya, astaghfirullah Kita semua yang saat ini hadir adalah hamba yang banyak dosa. Tidak terkecuali kita semua banyak dosa. Mungkin dosa-dosa ini yang menyebabkan ujian kita banyak, dan kita belum sempat beristighfar. Tapi dengan kita istighfar berjamaah di tempat ini menjadi sebab terbukanya pintu keberkahan dari Allah buat kehidupan kita. Lalu bagaimana hubungan kita sesama manusia yang mungkin belum sempat kita meminta maaf dan kita sakiti hatinya? Itu juga menjadi ganjaran, Pak. Itu juga menjadi sebab ada ujian dalam kehidupan kita karena dosa kita sesama manusia.
Siapa manusia yang paling berjasa dalam kehidupan kita, Pak? Siapa yang manusia menjadi sumber keramat kemuliaan dalam kehidupan kita, Pak? Ridhonya menjadi ridho Allah, murkanya menjadi murka Allah. Mungkin kita menilai dia orang yang jahat sama kita. Dia adalah orang yang menelantarkan diri kita. Mungkin sebab dia yang melahirkan kita, kita dalam keadaan susah dan keadaan kita seperti ini. Tidak semua itu bohong, Mbak. Karena ridhonya Allah menjadi ridho orang tua, karena murkanya orang tua menjadi murkanya Allah. Mungkin ada di antara kita yang belum sempat meminta maaf kepada ibu, meminta maaf kepada ayah, dan kita memiliki dosa dan salah. Ini yang menyebabkan ujian bertubi-tubi dalam kehidupan kita hadir. Hadirkan wajah beliau, ibu, 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 ibu. Terlebih beliau yang telah wafat, atau beliau yang saat ini sedang sakit, banyak mengeluh sakit, ataupun sedang berada dalam keadaan terbaring sakit. Ya Allah, jangan kau siksa ya Allah ibu ayah kami dengan penyakit yang tak kunjung sembuh ya Allah. Kami yang salah sebagai anak ya Allah, di saat beliau dulu mengurusi kami waktu kami kecil, beliau selalu ada untuk kami ya Allah. Tapi tatkala kami beranjak menjadi orang yang dewasa, kami pergi dalam rantauan dan kami jauh dari beliau, dan kami tidak selalu ada di saat beliau membutuhkan kami ya Allah. Lihat senyuman ibu, lihat senyuman ayah. Hadirkan wajah beliau seakan-akan saat ini dekat dengan beliau. Hadirkan, Pak. Mungkin dalam kehidupan nyata kita malu mencium pipinya. Kita bisikan kalimat sayang, Bu, aku sayang ibu. Ayah, aku sayang ayah. Mungkin kita malu memeluknya, mungkin juga kita malu untuk mencuci kakinya. Hadirkan, bayangkan saat ini kita sedang mencuci kaki beliau. Ya Allah, beliau pun tersenyum. Bekas cucian kaki ibu atau ayah kita minum walaupun seteguk, Mbak, dalam bentuk mainan saat ini kita sedang meminumnya. Berharap ada keredoan dan keberkahan ngalir dalam tubuh kita. Ya Allah, kita cium tangan beliau. Kita duduk di bawah, beliau di kursi. Kita sandarkan tubuh kita pada dengkulnya. Kita meneteskan air mata. Kemudian tangan ayah dan ibu memegang kepala kita. Yang sabar, nah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di waktu azan kita doa untuk beliau. Silakan sambil mendengarkan kalimat azan. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح والصلاة القائمة التي سيدنا ونبينا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة
وبعث المقام المحمود الذي وعده يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين إنك لا تخلف الميعاد ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني ربي اغفر لي ولوالدي. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Sayangi beliau, ya Allah. Cintai beliau sebagaimana beliau sayang kepada kami di waktu kami kecil. Kami doa untuk diri kami, ya Allah, kuat, sehat, tegar, tambah, sabar. Kami ridho, ya Allah, dengan ujian darimu. Kami ikhlas, kami kuat, ya Allah. Tapi kami minta, ya Allah, jangan kau jauh dari kehidupan kami, ya Allah. Jangan tinggalkan kami, ya Allah. Karena kami tidak kuat, Engkau yang menguatkan, ya Allah. Karena kami lemah, karena Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami, ya Allah. Jangan tinggalkan kami, ya Allah. Berkahi kemudahan urusan kami, ya Allah. Di balik ujian apapun bentuknya yang saat ini sedang kami keluh kesahkan kepadamu di dalam hati kami, di setiap doa-doa kami, ya Allah. Dengar dan perkenankanlah, kabulkan hajat-hajat kami. Pegang diri Pak, ucapkan terima kasih buat badan kita sehat, panjang umur, banyak rezekinya, bisa membawa badan ini ke tanah suci, bisa memandang Ka'bah secara langsung, bisa tawaf, bisa sa'i, bisa melangkah jumrah, bisa berangkat haji dan umrah, bisa berziarah ke makam baginda Nabi Muhammad SAW. Andai kata Engkau takdirkan, ya Allah, kami belum sempat bahagia, cita-cita kami belum Kau ijabah, ya Allah, dan kematian itu lebih baik buat kami, ya Allah. Aina makanatul hayat khairan li wa tawfana makanatul wafat khairan li, ya Allah. Jangan Kau wafatkan kami kecuali wafatnya kami dalam keadaan husnul khatimah. Mata kami terpejam tidur seperti orang-orang yang tertidur pulas penuh dengan mimpi keindahan, ya Allah. Bibir kami pun tersenyum seperti orang yang memandang dengan penuh keindahan, ya Allah. Wajah kami terpancarkan cahaya-cahaya air wudhu dengan cahaya hamba-Mu yang beriman, ya Allah. Wafat dalam keadaan husnul khatimah. Jangan Kau wafatkan kami dalam keadaan kehinaan, ya Allah. Mata yang melotot karena merasakan dahsyatnya dan menyeramkan kematian, ya Allah. Bibir ini terbuka, bahkan wajah ini hitam legam karena merasakan rasa dahsyatnya sakit sakaratul maut. Jangan Kau wafatkan kami di negeri Hong Kong ini, ya Allah. Andai kata Kau wafatkan kami bisa kembali kepada keluarga kami tercinta. Kami dimakamkan di kampung halaman kami, ya Allah. Hingga wafatnya kami mengucapkan kalimat asma-Mu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya
kesehatan kita ataupun di antara keluarga kita yang sedang sakit. Wa tasyifa ila syukur, syukur ila kudar syakawat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadhan wa hasil maqasidana sihat wal afiyah rizqina fi halalan tayyibah kathiran mubarakah tawlan umurna fil ibadah Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والختم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. صلى الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktunya sudah habis, insya Allah bulan 7 kami tadi dapat 4 dari masjid Ustadz, bulan 7 lagi Ustadz programnya ke